Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karila Idris dengan NPM 022722111139 dari kelas 4D, program studi akuntansi, mata kuliah metode penelitian. Dalam psikologi, fenomena biasanya didefinisikan sebagai data dari pengalaman yang tepat, diamati dan dijabarkan oleh subjek yang mengalami pada suatu waktu dalam filsafat. Fenomena memiliki berbagai arti, akan tetapi pada umumnya fenomena diartikan sebagai penampilan sesuatu yang kontras dengan sesuatu itu sendiri. Fenomenologi pada awalnya merupakan kajian filsafat dan sosiologi. Edmund Husserl sendiri penggagas utamanya, menginginkan fenomenologi akan universitas Islam, melahirkan ilmu yang lebih bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setelah sekian lama, ilmu pengetahuan mengalami krisis dan difungsional. Dalam pengertian sederhana, sesungguhnya kita pada waktu-waktu tertentu mempraktikkan fenomenologi dalam keseharian hidup kita. Kita mengamati fenomena, membuka diri, membiarkan fenomena itu tampak pada kita. Lalu kita memahaminya. Kita memahaminya dalam perspektif fenomena itu sendiri, bagaimana ia bercerita kepada kita. Fenomenologi adalah studi tentang fenomenon. Kata ini berasal dari bahasa Yunani phainan, berarti menunjukkan. Dari kata ini timbul kata phenomenon, berarti yang muncul dalam kesadaran manusia. Dalam fenomenologi ditetapkan bahwa setiap gambar pikir dalam pikiran sadar manusia menunjukkan pada suatu hal keadaan yang disebut intensional. Menurut Endaswara 2013-170, fenomenologi merupakan wawasan filsafat dalam kriuk sastra. Kritik sastra dalam fenomenologi banyak memperhatikan fenomena teks sebagai realitas. Diutamakan dalam fenomenologi adalah hal-hal yang tampak, yang dapat diamati dan apa adanya. Menurut Endaswara 2013 halaman 39, fenomenologi identik diartikan sebagai pengenalan gejala yang berusaha mengungkapkan pengertian murni objek sastra. Fenomenologi ini didasarkan pada kajian bahasa yang meliputi kajian makna dari fenomena gejala utama, lalu dipilah, disaring, dan ditemukan gambar murni. Contoh fenomenologi yang berkaitan dengan fenomenologi identik dalam novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Data di atas memungkinkan fenomenologi identik, yakni penyampaian atau penceritaan asli dari wafatnya Abu Bakar ayah Dahlan. Data tersebut menyampaikan bahwa ayahnya wafat pada 20 Syaban tahun 1896. Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies 2017 volume 1 nomor 1 halaman 6. Ayahnya wafat pada tahun 1896 Masehi. Terdapat kebenaran kenyataan atau pengertian murni yang sama antara kenyataan dengan isi novel. Pengkajian teori fenomenologi dapat dilakukan terhadap semua karya sastra. Salah satunya novel menurut Haji B. Jasin dalam Purba 2012 halaman 63. Novel adalah cerita mengenai salah satu episode dalam kehidupan manusia, suatu kajian yang luar biasa dalam kehidupan itu dan sebuah krisis yang memungkinkan terjadinya nasib pada manusia. Kemudian menurut Panuti Sujiman dalam Purba 2012 halaman 63, novel proses rekaan panjang yang menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Salah satu bentuk karya sastra yang tidak hanya menghibur tapi juga memiliki fenomena-fenomena di dalamnya adalah novel. Dalam sejarah sastra, bentuk cerpen, roman atau novel yang sudah dimulai sejak tahun 1920-an yang lazim disebut periode balai pustaka dan berlanjut sampai sekarang. Novel sebagai bagian dari karya sastra memiliki fungsi, yaitu dapat dijadikan pelajaran bagi kehidupan manusia serta memberikan hiburan
menyenangkan bagi pembacanya. Novel merupakan cerita mengenai salah satu episode dalam kehidupan manusia, suatu kejadian yang luar biasa dalam kehidupan itu dan sebuah krisis yang memungkinkan terjadinya nasib pada manusia. Dipilihnya penelitian mengenai kajian fenomenologi dalam novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Sebagai fokus penelitian dilandasi beberapa alasan. Yang pertama, penelitian fenomenologi sastra ini merupakan penelitian yang pertama yang dilakukan di Universitas Islam Riau, khususnya di FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia. Kedua, novel Dahlan merupakan novel sejarah yang terbit pada 2017. Novel ini menceritakan kehidupan Kiai Hajar Ahmad Dahlan, seseorang yang berkepribadian bijak, lembut, ayah yang tegas dan teguh, pendirian serta pelopor pembaharuan dalam menegakkan ajaran Islam. Oleh karena itu, di dalam novel ini terdapat banyak fenomena sehingga perlu untuk dikaji dengan teori fenomenologi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti fenomena dalam novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Yang menjadi data dalam penelitian ini adalah kata-kata, frasa, klausa, dan kalimat yang mengandung fenomenologi identik dalam novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Metode penelitian yang digunakan dalam novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terkait tentang fenomenologi dalam novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Teknik yang digunakan penulisan dalam mengumpulkan data penelitian adalah teknik hermeneutik menurut Hamhaimi. Hermeneutik adalah teknik baca, catat, dan simpulkan. Teknik ini biasanya dipakai untuk kajian filosofi yang mempelajari naskah maupun kajian sastra yang menelan roman, novel, dan cerpen. Teknik hermeneutik penulisan gunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data tentang fenomenologi dalam novel Dahlan karya Haidar Musyafa.